Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Net Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Apokayan, Pospelkes Pututui Long Betao. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan malam hari ini akan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31, kita biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya dalam segala aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini, Tuhan pelihara kehidupan setiap kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, agar bukan hanya mendengar dan memahami, tapi apa yang kami boleh renungkan ini Bapa, boleh kami lakukan dalam kehidupan. Hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman, Tuhan berkati dengan segala kekurangan dan kelemahan hamba, agar kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan bukan kehendak hamba semata, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan pembacaan Alkitab untuk kita semua. Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Di bawah perikop, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, yang barusan saya baca kembali adalah ayat 31. Ayat ini seperti hendak untuk menggambarkan keadaan Paulus yang tanpa bimbang, tanpa ragu, bahkan dipenuhi dengan ketenangan dalam melaksanakan pelayanan. Ayat ini seolah-olah menyatakan bahwa Paulus sama sekali tidak mengalami kekhawatiran akan pergumulan pelayanannya. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya membuka perikop yang sebelumnya dan membaca perikop-perikop yang sebelumnya, kita akan menemukan keadaan-keadaan sulit yang dialami oleh Paulus di sepanjang perjalanan pelayanannya. Apa saja itu? Dia mengalami penghakiman dari orang-orang di sekitar karena dianggap sesat, menistakan ajaran dan juga tradisi-tradisi orang-orang Yahudi. Terus kemudian dia mengalami pengadilan sehingga harus dengan susah payah membela dirinya sendiri. Bahkan di tengah usaha untuk naik banding melakukan perjalanan ke Roma menggunakan kapal, kapalnya kandas Bapak Ibu. Bahkan juga ada cerita di mana dia digigit ular. Dan ayat 30 sampai 31 yang kita baca saat ini sebenarnya Paulus sedang dalam status tahanan rumah. Tapi walaupun begitu dia tetap melayani. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat Paulus tetap taat dan tangguh? Apa yang membuat hatinya tetap sejahtera di tengah kondisi yang saya sendiri harus simpulkan ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Pergumulan pendeta jemaat maupun KMJ yang ada di wilayah-wilayah pedalaman, katakanlah Apokayan, pergumulan kami, jalan rusak, tidak ada listrik, sinyal susah, harga sembako mahal, dan kemudian juga terkadang menyusun sebuah khotbah yang mudah dipahami oleh jemaat itu adalah merupakan tantangan pelayanan tersendiri bagi saya khususnya. Tapi saya menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang kami alami tidak lebih susah daripada apa yang Paulus alami. Ini adalah hal-hal yang bagi saya cukup mengerikan. Dan bisa saja Bapak Ibu,
bila Paulus kecewa, meninggalkan tugasnya, dan juga menyelamatkan diri sendiri dari penghakiman banyak orang. Tetapi bukan itu yang ia lakukan. Padahal toh kenyataannya melayani Tuhan bukan membawa sejahtera untuk dirinya, tapi justru merana. Itu yang dialami oleh Paulus. Apa yang membuat Paulus bertahan? Perlu untuk saya dan Bapak Ibu bahkan saudara-saudari sekalian untuk pahami bersama bahwa kisah-kisah tentang perjalanan pelayanan para rasul, terlebih Paulus, khususnya bukan hanya sekedar mau menceritakan tentang lalu ada persoalan dalam pelayanan, tetapi ini juga mau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan selalu menyelesaikan setiap persoalan di dalam pelayanan. Dalam kisah perjalanan pelayanan yang sulit, Paulus menemukan peran Tuhan, Bapak Ibu. Persoalan memang ada, bahkan mungkin bagi Paulus amatlah berat. Tapi Tuhan sang pemilik pelayanan bukan hanya mengutus, tetapi juga menyatakan dirinya dalam setiap persoalan yang Paulus hadapi. Satu persatu mampu untuk Paulus selesaikan, namun ia menyadari bahwa bisa selesai karena pertolongan Tuhan. Dan itu semua menjadi pengalaman iman yang kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang taat dan tangguh. Jadi kenapa Paulus bertahan? Karena Paulus benar-benar menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya sendiri. Dengan pengharapan itu, ia berani untuk melayani Tuhan dengan kesulitan apapun yang harus ia hadapi di depan. Ia menjadi orang yang taat dan tangguh. Dan demikianlah pembacaan Alkitab ini kita pahami bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, ada dua hal yang menjadi catatan dari bacaan ini yang bagi saya perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama saya mau sampaikan, tidak ada seorang pun yang tidak bergumul sekalipun dia adalah pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, selalu ada saja persoalan. Dan itu adalah hal yang sebenarnya normal. Dan seperti itulah hidup. Ada persoalan keluarga, rumah tangga. Ada permasalahan di dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih. Ada juga masalah keuangan, pekerjaan, bahkan di tengah kehidupan pelayanan, dan juga masalah dalam kesehatan. Namun percayalah, di dalam persoalan itulah Bapak Ibu dan juga saya akan melihat di mana dan bagaimana Tuhan akan berperan. Bagaimana Tuhan mau tolong saya kalau saya ada di titik di mana saya tidak perlu ditolong. Jadi terkadang Bapak Ibu memang kita perlu jatuh terlebih dahulu untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada. Kita perlu untuk jatuh terlebih dahulu untuk bisa melihat dan merasakan pertolongan Tuhan. Saya perlu jatuh lebih dahulu untuk boleh menyadari bahwa diri saya terbatas dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, pengalaman iman Tuhan nyatakan untuk membentuk Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Paulus dibentuk dengan sedemikian rupa lewat segala persoalan yang ada. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu dan saya tentang bagaimana kita dibentuk. Jadi teruslah berpengharapan, jangan berputus asa. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang Tuhan pernah nyatakan sehingga kita ada di titik saat ini. Dan percayalah, kuasa yang sama yang akan menolong Bapak Ibu dan juga saya untuk melewati persoalan-persoalan ke depan. Jadilah taat dan tangguh. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya sendirian. Demikianlah renungan malam ini disampaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dan juga anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari terkasih dan juga anak-anak yang terkasih, marilah kita satu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, dan kiranya apa yang boleh kami dengar dan kami renungkan ini oleh karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Kami mengucap syukur karena kami percaya kehidupan kami Tuhan pelihara, bahkan mungkin masih ada aktivitas kegiatan yang akan kami lanjutkan, Tuhan yang akan memampukan kami. Di tengah istirahat malam, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami yakin dan percaya Bapa, dalam tidur kami, tubuh kami lelah maupun yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami pemulihan yang sejati. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, bahkan juga hamba di tengah pergumulan persoalan hidup, dalam segala rencana, usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan. Tuhan yang akan menolong dan memelihara kehidupan kami, sehingga jauh kami dari kata gagal, jauh dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan boleh menjadi garam dan terang, dan berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, Engkau tahu setiap peristiwa hidup yang kami alami. Engkau mendengar seteruan hati kami dalam doa. Tuhan, nyatakan apa yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang Tuhan percayakan menjadi bagian daripada pelayan-Mu, terlebih khusus di GPIB, bahkan juga setiap orang yang Tuhan percayakan untuk boleh terlibat dalam pelayanan morning call dan juga night call GPIB. Biarlah cinta kasih Tuhan yang akan memberikan kekuatan, semangat, sukacita, pengharapan, bahkan juga kreativitas untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan harap hati kami ya Bapa, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur di hadapan Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di Bram Night Call GPIB yang berikutnya. Selalu jaga kesehatan, dekatkan diri kepada Tuhan dan andalkan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.